Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana 'alaika anta kama athnaytaka 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tidak akan mampu kita hitung jumlahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafur. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semoga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang penuh rahmat dan kasih sayang. Dalam Islam, setiap ajarannya, Islam tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, ketika terdapat kesulitan dalam menjalankan ibadah, selalu ada kemudahan yang Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jatabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharaj." Dia telah memilih kamu dan telah menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sebagai suatu yang memberatkan bagi umat Islam. Jika dalam menjalankan ibadah ada kesulitan, Allah selalu memberikan kemudahan sebagai jalan keluar. Dalam ilmu fikih, kemudahan ini disebut rukhsah. Di antara contoh rukhsah itu adalah diperbolehkannya jamak dan qasar bagi orang yang berpergian, kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir, yang kemudian menggantinya di hari yang lain, serta diperbolehkannya mengonsumsi sesuatu yang haram apabila ada darurat dan tidak ada pilihan lain yang dapat menyelamatkan jiwanya. Seluruh bentuk rukhsah dalam syariat Islam ini pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan umat Islam dalam menjalankan agama tanpa mengurangi nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak akan membebani seorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada suatu pahala dari kebajikan yang diusahakan,
dan terhadapnya pula ada suatu siksa atas kejahatan yang dia perbuat. Surat Al-Baqarah ayat 286. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, Ibnu Ashur menjelaskan bahwa ayat ini mengandung prinsip penting. Allah tidak akan membebani manusia dengan kewajiban ibadah yang melebihi batas kemampuannya. Hal ini dapat dipahami dari kata nafsan yang digunakan dalam bentuk umum sehingga mencakup semua manusia tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada satupun manusia yang diberi beban yang benar-benar tidak mampu ia jalankan. Dari sini bisa dipahami bahwa ajaran Islam pada dasarnya mudah dan sesuai dengan kemampuan manusia. Ibnu Ashur juga menjelaskan bahwa setiap aturan dalam syariat selalu mempertimbangkan kondisi dan kemampuan manusia, termasuk usaha dan kesungguhan mereka dalam beribadah. Dengan kata lain, Allah tidak menetapkan sesuatu yang memang mustahil untuk dilakukan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi, siang hari, dan di kala waktu istirahat, dan di awal malam. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Jamarah Labid menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seorang dalam ketaatan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Setiap kebaikan akan dibalas dengan pahala, dan setiap keburukan akan mendapatkan balasannya. Allah tidak akan membebani seorang dalam ketaatan kecuali sesuai kesanggupannya dan dalam melaksanakannya. Baginya balasan pahala atas kebaikan yang ia perbuat, dan baginya pula balasan dosa atas keburukan yang ia perbuat. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajar kepada para jamaah sekalian untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah membuat agama ini mudah, maka selayaknya kita melaksanakannya dengan lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma irfa' 'anna al-wala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitan ma la yadfa'uhu khairuka an baladina hadha Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimin 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.